Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Ya baik, namun sebelumnya kita akan belajar sedikit mengenai matematika, khususnya adalah integral, yang mana ini adalah merupakan satu dasar yang perlu kita ketahui. Nah, jadi misalkan kita punya suatu fungsi, jadi misalkan Y sama dengan 6 dikalikan X kuadrat. Kita sudah belajar sebelumnya, yakni bahwa turunan dari Y terhadap X atau ditulis dy per dx dapat dihitung, yakni 12 dikalikan X. Nah, lalu jika dx di sini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dy sama dengan 12x dikalikan dx. Nah, jadi sekarang adalah kalau kita punya 12x dx ini, lalu ingin mendapatkan fungsi aslinya atau 6x kuadrat ini, bagaimana proses yang akan kita kerjakan? Nah, tentu kita mungkin sudah menduga, yakni menggunakan apa yang dinamakan integral. Ada hal yang harus dipahami bahwa ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, notasi diferensial yang dipakai di sini pun harus memiliki variabel yang sama. Jadi di sini ada dx dan di sini variabelnya x. Jadi nggak boleh di sini kita fungsinya misalkan menggunakan variabel x, lalu yang ini menggunakan dt, atau sebaliknya di sini dx, variabel yang digunakan di sini t. Nah, ini tidak bisa diintegralkan. Baik. Nah, sekarang kalau kita punya suatu bentuk umum, katakanlah integral dari a x pangkat n dx, maka secara umum fungsi ini dapat diintegralkan dan menghasilkan 1 dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah suatu bilangan yang tentu kita bisa mencari atau menghitung nilainya dari informasi yang dimiliki nanti. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai bilangan ini, tapi ini yang akan kita sering gunakan, dimana sekali lagi integral dari a x pangkat n tadi adalah, nah ini pengalinya a tadi dikalikan dulu a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, kalau dilihat di sini sesuatu yang kita integralkan pangkatnya akan bertambah 1. Nah, jadi 12x dx kita integralkan, maka akan menghasilkan 12 dibagi, nah ini x di sini pangkat 1, maka ini 1 plus 1, lalu x-nya akan pangkat 1 tambah 1 atau x kuadrat. Nah, ini saya teruskan di sini 12 dibagi 2, 6 x pangkat 2, yang mana harus kembali ke fungsi asalnya. Nah, kemudian ada satu integrasi atau proses integral lagi yang mungkin perlu kita ketahui, yaitu integral yang menggunakan suatu batas. Nah, tadi misalkan integral 12x dx, lalu di tanda integralnya dikasih suatu batas, yakni misalkan dari nilai 1 ke nilai 2. Nah, yang akan saya perlihatkan adalah bagaimana kita menghitung nilai dari integral yang menggunakan batas ini. Jadi yang pertama kali kita kerjakan masih sama, ya, ini kita mengintegralkan dari 12x dx ini, yang mana tadi kita dapati adalah nilai hasilnya 6 kali x kuadrat. Lalu setelah diintegralkan 12x dx ini, lalu nah ini hanya suatu cara penulisan saja, integral tersebut dimulai dari nilai 1 berakhir di nilai 2. Baik. Nah, hasil dari integral ini adalah ketika kita memasukkan nilai-nilai tadi ke fungsi yang kita dapati dari integral itu. Jadi yang pertama adalah dengan memasukkan nilai 2 kuadrat, lalu dikurangi dengan ketika kita memasukkan
nilai X-nya 1 kuadrat. Nah, ini kita dapat 6, kita kalikan 4, 24, kita kurangi 6. Jadi, hasil dari integral 12x dx, di mana integral ini diberi batas dari 1 ke 2 adalah sebesar 18. Nah, kita akan cukupi dasar integral ini di sini, yang mana kemudian kita akan lebih banyak belajar aplikasi penggunaan integral, baik yang tidak diberi batas ataupun juga yang ada batasan-batasan seperti ini pada soal-soal gerak yang kita miliki nanti.